tuh. Seru banget kan padahal. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Collection O Villa Ubud Anyer. Sebenarnya bukan hotel sih, jadi memang sesuai namanya villa gitu kan. Dan lokasinya ini memang ada di Anyer, di Banten gitu. Dan gue sendiri menuju hotel ini menggunakan kendaraan pribadi. Jadi kalau misalkan kalian nanya menggunakan kendaraan transportasi umum apa gitu, sebenarnya gue kurang tahu ya naik apaan. Kalau ke Anyer sebenarnya kebanyakan orang-orang Jakarta yang ke Anyer pasti kan naik kendaraan pribadi, naik mobil lewat jalan tol gitu. Jadi ya udahlah ikutin Google Maps aja gitu loh. Untuk mencapai hotel ini ya memang udah ada di Google Maps juga. Nah, kalau misalkan kalian tahu Hotel Marbella gitu ya, sebenarnya villa ini tuh deket banget sama Hotel Marbella. Bener-bener ya memang di jalanan Anyer itu gitu loh, cuma masuk dikit udah nyampe deh. Nah, pas gue nyampe untuk di area lobbynya itu, eksterior hotelnya juga menarik sih. Sebenarnya itu untuk area lobbynya aja, yang dimana bentuknya tuh kayak rumah segitiga, itu unik banget gitu loh. Tapi kalau untuk area lobby bagian dalamnya sih sebenarnya ya standar aja sih gitu loh. Dan kalau misalkan gue lihat pas gue masuk ke area lobbynya itu tuh sebenarnya gue ngerasa area villa-villa ini pun juga dijualin gitu loh untuk ya orang-orang yang mau beli villanya. Dan pas gue nyampe di lobbynya sebenarnya ada tulisan sih wajib cuci tangan atau pakai hand sanitizer gitu kan, yang udah disediakan. Tapi nggak ada security di area lobbynya itu yang ngecekin untuk suhu tubuh orang-orang yang masuk ke area lobbynya. Nah, ngomongin soal lobby, ngomongin pas check-in gitu ya, sebenarnya nggak ada antrian karena memang gue check-in di sini juga udah jam 3 sore gitu kan. Jadi ya mungkin orang-orang check-in jam 2 siang dan memang cuma bisa check-in jam 2 siang, jadi nggak bisa early check-in. Dan untuk proses check-innya sebenarnya gampang sih, tinggal isi data, tanda tangan, kasih KTP gitu, dan wajib banget deposit 200.000 pakai cash, nggak bisa pakai debit atau credit card. Itu yang menurut gue jadi kayak kekurangan banget sih, karena gue nggak punya cash gitu kan, gue anaknya cashless banget. Jadi gue tuh mesti keluar dulu, ngambil duit dulu ke ATM gitu, terus balik lagi gitu loh. Yang sebenarnya untungnya ATM-nya sendiri nggak terlalu jauh sih di Hotel Marbella itu sendiri untuk ATM BCA. Dan intinya pas check-in gue dikasih kuncinya sih kayak kunci rumah biasa ya, bukan kunci kartu gitu. Dan pokoknya ada nomornya blok G3. Gue mikir ini kayak komplek banget ya, dan ternyata pas diarahin gitu ya dari area lobby menuju ke area villa-villanya itu lumayan jauh juga sih. Jadi memang wajib banget naik kendaraan pribadi gitu kan. Jadi kalian parkir dulu di area lobbynya untuk check-in, terus kalian lanjut lagi gitu loh untuk bawa mobilnya ke area villa-villanya ini. Oke, jadi kita masuk ke video room tour, dan ini adalah kamarnya, itu namanya deluxe room, yang dimana ini harganya 320 ribuan aja. Dan gue tuh bookingnya di tiket.com yang sebenarnya itu lagi diskon sih. Dan kita langsung masuk aja. Nah, jadi ini sebenarnya memang agak sempit gitu ya, karena ini area parkiran mobilnya, dan mobil gue tuh gede banget gitu. Terus kita masuk. Nah, ini dia jadi untuk area dalamnya. Kita kesini dulu. Nah, jadi pas kita masuk nih, kita langsung nyampe ke area gazebo-nya gitu kan. Di sini buat duduk-duduk, dan memang di sini ada tulisannya smoking area. Jadi memang boleh ngerokok di sini. Dan di sini sebenarnya ada asbaknya udah disediain juga kayak gitu sih. Jadi di sini memang ya buat rame-ramean bisa, tapi sebenarnya kalau misalkan gue lihat di tiket.com sebenarnya ya kamar ini cuma bisa buat 2 orang doang sih. Dan bahkan kalian bakal ditanyain gitu pas lagi check-in buat berapa orang gitu loh di dalam kamar gitu kan. Terus ini bisa ditutup, dikunci juga. Nah, tapi kalau misalkan kita perhatiin gitu ya, di belakang sini tuh sebenarnya ya bolong-bolong gitu loh. Jadi ya orang dari luar sebenarnya agak bisa ngintip ke dalam kayak gitu sih. Terus di sebelah sini ada area taman-tamannya. Dan ini dia untuk area poolnya gitu ya. Sebenarnya cukup gede aja ya, tipikal kayak villa-villa di Bali aja sih sebenarnya menurut gue gitu. Dan di sini sebenarnya gue udah nyobain buat berenang semalam gitu. Nah, sebenarnya ini tuh poolnya nggak terlalu dalam loh ya. Maksud gue untuk ukuran gue yang nggak terlalu tinggi, ini tuh kalau gue diri di sini ya paling cuma segini gue gitu. Jadi ya beda aja sih dengan beberapa villa-villa di Bali yang udah pernah gue cobain. Itu tuh walaupun kecil tapi dia dalam gitu loh. Nah, tapi kalau ini nggak terlalu dalam sih. Nah, jadi sebelah sini tuh ada area untuk ya mungkin buat masak-masak kali ya, buat nyuci-nyuci, tapi nggak ada tempat, nggak ada sabun cucinya. Terus di sini ada rak-rak juga, dan di sini nggak tahu sih, mungkin kayaknya nggak terlalu keurus banget deh. Ini dia untuk area kamarnya gitu ya. Sebenarnya nih kalau misalkan satu hal yang gue lihat di Google gitu ya atau di tiket.com, sebenarnya harusnya ini tuh tulisannya Oyo, ada tulisan Oyo. Jadi gue nggak tahu sih apakah Hotel Villa Ubud Anyer ini masih satu manajemen dengan Oyo atau enggak, atau mungkin tadinya sama Oyo, gue juga nggak tahu gitu. Nah, terus kita ke sebelah sini dulu. Jadi sini ada kursi buat selonjoran gitu ya. Tuh enak banget kan. Nah, ini untuk area kasurnya lumayan gede juga, tapi bantalnya cuma ada 2. Di sini ada hiasan-hiasan gitu ya, pemanis aja. Di sini ada meja, ada colokan. Terus di sini, nah ini sebenarnya kacanya tuh bisa dibuka tutup tuh. Jadi kayak bisa mau langsung berenang, tuh bisa kan? Pokoknya bisa langsung nyebur ke sini gitu. Cuma kan kalau kita langsung nyebur karena kolamnya cetek,
ya bahaya juga lah ya. Nah ini untuk area TV-nya gitu ya, sebenarnya ya cukup gede aja, dan di sini pakai IndiHome. Remote-nya pun ada dua. Gue kemarin sempat ngotak-ngatik gitu, ternyata memang ini ya bukan pakai antena tapi pakai si IndiHome-nya ini gitu loh. Dan ada beberapa channel yang bisa dan juga ada beberapa channel yang nggak bisa gitu. Terus di sini ada tempat sampahnya, maaf ya udah penuh itu tempat sampahnya. Terus kita ke sebelah sini, ini untuk area meja kerjanya gitu istilahnya. Terus ini ada kursi, ada 2 minum, ada pemanas air panasnya aja tapi nggak ada kopi sama tehnya gitu. Terus di sini ada 2 handuk. Terus di sebelah sini ada meja, ada colokan-colokan, ada telepon. Di sini ada lampu tapi lampunya nggak ada, jadi nggak bisa dinyalain. Terus kita ke sebelah sini, nah ini untuk area si lemarinya, ada cermin full body, ini penting banget gitu ya. Di sini bisa naruh-naruh barang, lumayan lengkap. Ada gantungan juga. Terus di sini juga sama sih, naruh-naruh barang banyak juga gitu ya. Terus udah deh, ini ke kamar mandinya. Dia pakai pintu geser gitu. Nah ini dia, jadi sini pakai shower yang selang aja. Dan di sini ada air panasnya sih gitu, walaupun sebenarnya agak loading sedikit gitu ya untuk air panasnya. Di sini untuk klosetnya, terus gantungan-gantungan, tisu, dan di sini wastafelnya. Dan di sini ada sikat gigi tapi cuma ada 1, walaupun gue bookingnya sebenarnya buat 2 orang. Gue nggak tahu sih apakah bisa request lagi atau enggak. Dan di sini ada tulisannya tuh, Oyo. Jadi memang ya gue nggak tahu sih pokoknya soal Oyo ini gimana gitu ya. Terus udah deh, di sini sebenarnya gue kira area buat apa gitu, tapi ya udah batu-batuan aja dan ada ventilasinya di atas. Udah deh. Oke, itu dia untuk room tour hotel kali ini. Sebenarnya villa sih ya ini hitungannya gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian cek gitu ya di harga aslinya yang mungkin harga normalnya kamar ini tuh sebenarnya 600 ribuan. Cuma mungkin karena kemarin tuh gue sempat lagi ada diskon gitu. Jadi maksud gue sering-sering aja buka aplikasi-aplikasi OTA gitu buat cari-cari diskon maksud gue. Seru banget kan? Padahal. Kita masuk ke soal kesimpulan kamar. Nah, ngomongin soal kebersihan, menurut gue ini yang paling penting banget karena ini harus ditingkatkan banget dari Villa Ubud Anyer ini. Karena ketika gue check-in gitu ya, gue berharap banget pas gue nyampe kamar ya ini tuh pool udah siap gitu loh, udah ready untuk bisa buat berenang. Ternyata katanya ini lagi disterilisasi alias mungkin lagi dikasih ya obat-obatan gitulah ya untuk area kolam berenangnya ini, seperti pool-pool di hotel-hotel lainnya juga. Cuma nggak bisa langsung diberenangin gitu loh, harus ditunggu dulu. Dan bahkan sampai malam-malam gue tanya lagi ini udah bisa belum ya mbak gitu. Ternyata oh ya udah bisa pas udah malam-malamnya. Cuma maksud gue walaupun gue check-innya aja jam 3-an gitu, ternyata kamar gue belum ready banget. Terus juga yang jadi satu kekurangan adalah nggak ada keset di kamar ini gitu ya. Jadi maksud gue orang-orang kan logikanya berenang nih ya, berarti butuh banget yang namanya keset. Ini tuh nggak ada keset sama sekali antara di area depannya atau di dekat kamar mandi. Jadi ya bakal basah-basahan gitu kan. Gue pun gak nanyain juga sih soal kesetnya itu apakah memang ada atau memang kelupaan atau gimana. Terus ngomongin soal AC di kamar, AC-nya ini pakai AC split bukan AC sentral, dan menurut gue aman-aman aja, dingin banget bahkan pas tidur malam-malam. Terus ngomongin soal channel TV, sebenarnya channel TV-nya itu lengkap-lengkap aja sih, walaupun nggak super duper lengkap banget gitu loh. Yang penting HBO ada, Fox Movies ada gitu kan. Dan bahkan karena memang ini pakai UCTV, pakai IndiHome yang dimana itu tuh bisa juga kalian nonton film-film Indonesia yang udah tersedia gitu. Cuma kemarin gue sempat ngeliat ada beberapa film menarik gitu kan, film-film Indonesianya. Terus ngomongin soal kecepatan wifi, sebenarnya ini yang menjadi masalah juga. Jadi wifi-nya itu kadang cepet, kadang lemot. Nah giliran lagi cepet itu ternyata dia tuh kayaknya cuma bisa connect ke satu device. Misalkan gue konekin ke 2 device, itu tuh nggak bisa gitu loh. Device yang satu lagi bener-bener nggak jalan internetnya. Nah ketika si wifi-nya ini jalan di device yang satu lagi dan gue tes di aplikasi speed test, itu kadang bisa dan kadang nggak. Giliran bisa memang itu lagi ngebut banget gitu loh, bisa 10 Mbps, tapi sekalinya gue nggak bisa itu loading terus aja gitu di aplikasi speed testnya. Jadi jujur aja sebenarnya ketika gue nginep di sini gue lebih sering pakai sinyal pribadi sih, yang sebenarnya sinyal Telkomsel aja itu nggak terlalu ngebut-ngebut juga gitu loh karena memang di area pantai kali ya. Terus ngomongin soal air panasnya, di sini ada air panas juga dan aman-aman aja sih, walaupun kekuatan airnya itu tidak terlalu powerful banget. Jadi pas lagi mandi dengan shower ya udah tingkatin aja gitu ya, airnya nggak terlalu gede-gede banget. Terus juga ngomongin soal privacy ini, kalau misalkan kalian lihat, ini kan area poolnya. Nah di belakang sini ini kan ada tanaman-tanaman. Nah tanamannya ini tuh sebenarnya kayak bolong-bolong gitu ya. Maksud gue kalau orang-orang ngelewat atau dari area villa yang seberangnya, itu ya bisa aja ngelihat orang-orang yang lagi berenang di sini gitu loh. Kita masuk ke soal kolam berenang. Sebenarnya hotel ini punya kolam berenang di area lobby di bagian depan gitu kan. Yang sebenarnya itu kolam berenangnya cukup gede, cukup bagus juga sebenarnya walaupun lagi ditutup. Jadi gue sendiri nggak masuk, nggak nyobain juga. Jadi emang itu katanya lagi ditutup sepanjang pandemik ini. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini dan mau cobain berenang di situ, mungkin bisa jadi telepon dulu gitu ya. Apakah kolam yang di depan udah buka atau belum? Tapi sih gue pribadi ya mendingan berenang di kolam ini aja sih, yang memang benar-benar private banget gitu. Udah sih mungkin fasilitas lainnya di dekat area lobby
Jadi juga ada semacam kids club gitu, ya kayak area taman bermain untuk anak-anak, tapi ya cukup oke juga sih sebenarnya. Kita lanjut ke soal breakfast atau restoran. Sebenarnya mungkin ada ya, mungkin, tapi memang gue pesen kamar ini dengan harga 320.000 yang sebenarnya lagi diskon di tiket.com itu nggak termasuk breakfast. Jadi ya udahlah ya, gue nggak nyobain breakfast di sini kayak gimana, sistemnya juga kayak apa gue nggak tahu. Kita lanjut ke objek wisata di sekitar hotel ini. Sebenarnya yang pasti objek wisata paling utama banget adalah pantai. Ini sebenarnya kalian bisa naik mobil, nggak mungkin jalan kaki sih ya karena agak jauh dikit gitu. Kalian bisa naik mobil ke namanya Pantai Tanpa Karang. Itu kalian bisa cek di Google Maps, itu nggak terlalu jauh banget dan memang udah ada juga di Google Maps. Dan kalau misalkan kalian naik mobil itu biaya tiket masuknya 50.000, lumayan mahal juga sih. Cuma mungkin 50.000 udah termasuk mobil dan orang-orangnya gitu ya. Misalkan kalian bawa 4 orang dalam satu mobil ya udah bayarnya 50.000 aja. Dan entah kenapa menurut gue di area pantai yang gue temuin random ini sebenarnya nggak terlalu rame banget gitu ya. Dan ramenya itu sebenarnya di depan-depan area Hotel Marbella-nya gitu. Jadi itu rame banget kalau misalkan kita ngeliat dari jauh gitu kan. Tapi kalau untuk di area pantai yang gue temuin itu oke aja sih, dan memang tidak ada karangnya. Jadi kalau kalian mau berenang di pantainya itu juga asik gitu ya. Pasirnya juga halus, walaupun sebenarnya warnanya lebih ke arah ya hitam sih, bukan pasir putih gitu kan. Cuma nih satu hal yang menurut gue agak kesulitan gitu ya, terutama soal makanan. Kalau misalkan kalian mau pesen GrabFood atau GoFood itu benar-benar susah banget karena lokasinya jauh-jauh dan nggak terlalu banyak gitu loh pilihan makanannya. Jadi memang kalau misalkan kalian mau makan malam, makan siang, ya mendingan kalian jalan keluar aja gitu loh, cari makanan, lihat-lihat sendiri. Dan bahkan sekalinya gue iseng gitu ya nyobain mau pesen GrabFood, itu sebenarnya susah banget gitu loh untuk dapetin drivernya. Jadi ya udahlah ya, akhirnya gue coba keluar aja untuk cari makan. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto selama kalian nginep di villa ini. Mungkin dengan gue mendapatkan harga 300.000 dengan kamar yang oke banget gitu ya, fasilitasnya ada private poolnya, itu oke banget. Sebenarnya kalau misalkan kalian dapat harga normalnya yang 600 ribuan itu juga masih oke aja kok, karena jarang banget loh harga 600.000 dapat private pool yang walaupun memang tipikal villa gitu kan, yang nggak gede-gede banget, bukan tipikal yang bisa buat berenang juga. Dibandingkan kalian nginep di Jakarta misalkan ya harga 600.000 ya paling cuma dapat kamar doang gitu kan. Tapi memang ngomongin soal kebersihan dari villa ini menurut gue masih banyak banget yang harus ditingkatkan gitu ya. Pokoknya gue banyak banget nemu-nemu kayak sampah-sampah, putung rokok, apapun itu. Terus juga pas gue masuk sempat pertama kali sempat banyak lalat gitu di daerah kamarnya. Lalatnya itu bukan cuma satu loh, tapi kayak ada 5 lalat gitu kan, ada banyak banget maksud gue. Terus juga di area kolong kasurnya sempat pas gue iseng ngeliat gitu kan, karena gue berenang di sini nih. Terus berarti kan area kolong kasurnya juga kelihatan dong. Nah itu kayak semacam ada pilus-pilus kacang Garuda gitu ya. Gue nggak tahu banget. Cuma maksud gue itu nggak dibersihin dong berarti area kolong kasurnya. Ya maksud gue berarti itu mesti ditingkatkan lagi ya untuk soal kebersihannya. Atau misalkan kalian mau niat, kalian bisa bawa sapu dan kalian nyapu sendiri gitu di sini. Oke, sekian untuk video review hotel kali ini dan makasih udah nonton.